Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita bisa bertemu kembali walau dalam hanya sebuah video dan belajar online, namun tidak menyulitkan semangat kalian untuk tetap belajar. Sebelum itu, Bapak ingin bertanya gimana nih kabarnya anak-anak? Semoga dalam kondisi yang saat ini kalian tetap bisa menjaga kondisi kalian tetap sehat walafiat. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak dengan tema di bab yang pertama yaitu akidah Islam. Sebagai orang Islam dan kita wajib memiliki akidah atau keimanan, kepercayaan terhadap khususnya agama kita sendiri ya. Yang pertama adalah pengertian akidah Islam. Yang kedua, dasar-dasar akidah Islam. Serta yang terakhir ada tujuan mempelajari akidah Islam. Sekarang pengertian akidah Islam. Akidah Islam terdiri dari dua kata akidah dan kata Islam. Kita bahas yang pertama akidah dulu. Akidah berasal dari kata aqoda yakidu aqidatun yang berarti ikatan atau perjanjian. Jadi ikatan atau perjanjian yang dimaksud ini adalah merupakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, kata akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Dalam agama Islam, kita mengenal istilah akidah Islam. Akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Jadi, kita sebagai Muslim, maka pondasi awal untuk membangun keyakinan atau akidah yang pertama adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk kita sembah. Dan Allah adalah Maha Esa, pencipta serta pengatur alam semesta dan merupakan sumber dari segala hal, termasuk kewajiban kita menjalankan aturan-aturan dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun berhubungan dengan muamalah, yaitu interaksi sesama makhluk. Nah, kita akan bahas tentang dasar-dasar akidah Islam. Dasar dari akidah Islam ada dua. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran ini, Allah menerangkan firman-firman-Nya yang beraturan konsep tentang akidah supaya kita meyakini dan menjalankannya. Salah satu contoh yang menjelaskan tentang dasar akidah yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang biasanya sudah kita hafal. Yuk kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan segala sesuatu tempat bergantung dan tidak ada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada satu pun apapun yang setara dengan Dia. Hukum yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah. Hadis merupakan segala ucapan, perbuatan, atau takrir sikap diam Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang dasar akidah, salah satunya yaitu, kita simak ya. An Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman nisa fa'atuhu Jibril faqala mal iman qala imanu an tu'mina billahi wal malaikati
wa kutubihi wa bil qaihi wa rusuli wa tu'mina bil ba'si. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW pada suatu hari bersama dengan para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi SAW menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari bangkit. Riwayat Bukhari. Jadi ini adalah salah satu hadis tentang keyakinan kita terhadap dasar-dasar keimanan kita. Selanjutnya, apa sih tujuan dari kita mempelajari akidah Islam? Ya, yang pertama itu jelas untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak lahir. Meskipun kita terlahir dalam keadaan Islam atau Muslim dari kedua orang tua kita, namun dengan kita lebih memperdalam keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, justru akan menambah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Di antara tujuannya kita harus tidak menyimpang ya, jangan sampai kita mempercayai selain dari Allah, karena itu termasuk dosa yang besar. Jikalau kita meyakini bahwa ada kekuatan selain Allah, maka kita termasuk orang yang syirik atau musyrik. Jangan sampai ya kita harus menjauhi dari perbuatan syirik tersebut. Yang ketiga adalah untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, terkadang kan kita diberi akal sama Allah nih, cuman kita berpikir seenaknya aja. Nah, tapi dengan adanya dalil Quran ataupun hadis, ini bisa meluruskan, menjadikan menselaraskan antara pikiran dengan keimanan kita agar kita berjalan ke jalan yang lurus atau benar. Baik anak-anak, itulah materi hari ini yang kita pelajari. Semoga kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di hari berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.